Sebelum acara dimulai, kita baca Yasin dan tahlil tawasul seperti biasanya. Kita dengan baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'us bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur berulang-ulang sebelum kita mulai daripada istighosah bertawasul berwasilah kepada
para wali-wali Allah, pada kekasih-kekasih Allah, senantiasa kita berikan wejangan sedikit untuk mempersiapkan diri kita, seperti halnya lafaz sholat. Disunahkan di saat kita mau sholat, disunahkan membaca usolli. Tujuannya untuk mengingatkan diri kita bahwa kita mau siap-siap menjalankan sholat, siap-siap menjalankan waktu-waktu yang dituju, dan juga mengingat untuk sesama bersama-sama berjuang. Di sini pun kita bersama-sama berusaha berjuang untuk mengingatkan sebelum kita mulai istighosah. Tujuannya supaya di dalam diri kita, keniatan kita tidak lain minta ridha Allah, supaya dirubah keadaan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ittaqillah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dimanapun tempat. Berusaha kita untuk bisa menghadirkan dan menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah dimanapun. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan kita bersama-sama duduk bersama-sama di majelis zikir Shahibu Baiti, tujuannya daripada zikir yaitu merendahkan diri kita, bahwasanya kita rendah, tidak mempunyai apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Yang kedua yaitu mengagungkan Allah, bahwasanya Allah yang maha agung, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengabulkan, Allah yang maha mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita semua. Maka bersama-sama sebelum kita mulai, diusahakan diatur nafas kita, diatur keluar masuknya nafas, dan juga duduknya kita. Mungkin saat ini kondisinya sedang capek, pegel, pada ngilu, kita harus berusaha memaksa untuk dibuat tenang. Setelah kita sudah mengatur nafas kita, atur pikiran kita, bahwasanya kita manusia yang diciptakan oleh Allah, yang sempurna daripada makhluk yang lain. Bersyukur kita diciptakannya oleh Allah saat ini, detik ini kita masih berusaha mengagungkan Allah, memuji Allah dengan kebesaran dan kemahaannya Allah. Setelah kita mengatur dan berfikir, bersyukur, beruntung kata Allah bagi orang-orang yang berfikir, maka berpikirlah dengan sesuatu yang positif. Bersyukurnya kita bersama-sama bisa digiring oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kenapa Allah bisa sampai giring sampai saat ini, sampai detik ini? Tidak lain setelah pikiran kita yang baik daripada niat yang baik. Setelah niat kita yang baik, jangan disia-siakan duduknya kita, mengotori hati kita. Kita harus bersama-sama, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan kita berjuang bersama-sama, menyayangi sesama, dengan memandang saudara-saudara kita dengan kasih sayang. Kita belum bisa memberikan sesuatu kebaikan kepada saudara kita, setidaknya kita bersama-sama untuk mendoakan saudara kita, seluruh kaum muslimin muslimat sedunia, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Setelah kita bersama-sama menyadari dalam duduknya kita, mengatur nafas kita, mengatur pikiran kita, mengatur hati kita, ada 4 hal yang tadi. Lanjut yakinkan keadaan kita, kesusahan kita, kepahitan kita, perihnya kita tidak lama dan tidak akan selamanya seperti ini. Dan tidak ada seseorang pun yang dengan memohon kepada Allah hanya sekedar keinginan,
bertafakur. Maka kata Nabi, sebaik-baik ibadah yaitu bertafakur. Kita di alam dunia mustahil, yang duduk di semua di sini tidak ada pengharapan atau keinginan supaya diberikan kesuksesan, cita-cita. Seperti halnya kita pengen mempunyai rumah, mempunyai motor, mobil, itu bentuk daripada urusan dunia. Mustahil kalau tidak ada keinginan. Setelah kita mempunyai keinginan, cita-cita dalam urusan dunianya, kita harus dipaksa untuk pendekatan kepada Allah, dipaksa untuk kita memohon, berzikir. Dengan kita berusaha berzikir, konsentrasi atau meninggalkan daripada urusan dunia, itu pasti nanti urusannya Allah yang akan merubah keadaan kita, kesuksesan kita. Mustahil orang yang hanya diam, hanya dengan berangan-angan yang dikatakan oleh Rasulullah, hanya mengharap tuul amal, panjang angan-angan tanpa ada penggerakan, jalannya kita tanpa dipaksa, tanpa berzikir, tanpa bermunajat kepada Allah, mustahil. Akan lama prosesnya. Tapi ingat kata Nabi, Aballahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Pasti selagi kita manusia yang masih hidup, masih bisa bernafas, ada ijabah doa dalam setahun sekali, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia, yang dalam setahun sekali diijabah doanya. Maka itulah pentingnya daripada kita istiqomah, pentingnya daripada kita duduk di majelis zikir, di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, dimanapun berada. Dan itu harus ada paksaan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengatur keadaan kita, istirahat kita, kita sudah ngerti dan faham setiap malam Ahad rutinan, maka diatur waktu kita. Kita harus mempunyai waktu seperti halnya orang kerja, mempunyai waktu libur Sabtu dan Minggu. Apalagi kita yang seorang muslim. Kalau kita terus-menerus tidak ada paksaan di dalam diri kita untuk bisa menjaga keistiqomahan kita, maka tak pernah kita sampai pada tujuan kita. Usahakan diniatkan di dalam diri kita. Kita tidak mampu hadir di dalam seminggu sekali, setiap malam Ahad sekali. Usahakan hadir 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, walau seumur hidup 1 kali. Itu harus dipaksa. Diangkatnya derajat kita yaitu dari paksaan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun yang saat ini gelisah dengan ekonominya, saya yakin pasti akan dijabah suatu saat nanti. Banyak contoh-contoh yang di dalam logika, di dalam akal yang tidak bisa dihitung oleh akal kita, tapi ternyata mampu itu semua dirubahnya oleh Allah. Begitupun proses daripada Sahih Baiti. Dari berjalannya cuma 3-4 berjalan dengan berusaha, sampai kontrak-kontrak setiap tahunnya berpindah-pindah, sampai 8 bulan tidak bisa bayar kontrakan. Tapi itu semua tidak mengurangi atau melemahkan, karena itu bukan tujuan kita untuk membuat kita rame, bukan tujuan kita untuk besar, tapi tidak lain, kita bersama-sama tujuannya untuk minta ridha Allah, supaya kita tidak senantiasa dalam kemaksiatan, tidak senantiasa untuk dalam berbuat dosa. Kita contoh daripada Sahih Baiti. Berjalan waktu demi waktu, perih, suka, duka apapun dijalani, Allah balikan, gak tahu dari manapun jalannya. Yang tadinya ngontrak-ngontrak, sekarang alhamdulillah Sahih Baiti mempunyai tempat sendiri. Bahkan Sahih Baiti sudah berada di cabang-cabang yang lain.
Sampai saat ini dalam proses salah satu pembangunan 2040 meter 2 lantai. Itu hanya gambaran kecil yang atas kekuasaannya Allah. Dan Sohi Baiti bukan milik siapapun. Sohi Baiti milik umat. Saya pribadi pun khidmah dengan Sohi Baiti. Berjuang selagi kita masih diberikan nafas. Dicabutnya nyawa kita, tidak tahu, mungkin 1 jam lagi, mungkin besok, maka kita bersama-sama tanamkan di dalam hati untuk berjuang khidmah. Bersama-sama tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita yang mempunyai masalah apapun bentuknya. Jangan terlalu kita gelisah dalam urusan dunia. Kita khawatir dalam urusan dunia. Semua tergantung keyakinan daripada masing-masing. Kalau kita benar sudah menjalani apa yang kita zikiri dengan bacaan Yasin, dengan bacaan Ratibul Haddad, dengan hizib Jamalul Lail, dengan sholawat, dan banyak lagi bacaan-bacaan kalimat-kalimat istighosah yang kita baca, dan kita bertawasul kepada aulia-aulia Allah, mustahil diri kita tidak dirubah keadaan kita. Seandainya jika di dalam diri kita keadaannya seperti ini terus, mungkin juga keadaan kita, zikir kita kurang masuk ke dalam hati kita. Karena tujuan daripada zikir, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati tentrem. Maka setiap bacaan, kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ngucap, hati ikuti. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada majelis zikir, kalau kita bisa hadir dan juga berusaha istiqomah dimanapun berada, ikuti bacaannya, kalimat-kalimatnya, astaghfirullahaladzim, ikuti di dalam hati. Terus, bahkan kata Nabi, jaddidu qaula la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus dengan kita membaca, ikuti di dalam hati, diresapi, sehingga kita merasa nikmat di dalam hati kita. Setelah kita mendapatkan kenikmatan batiniyah dengan kalimat-kalimat kita mengagungkan Allah, jangan dicari kenikmatan itu. Bisa juga kenikmatan itu sebuah ujian dari setan, dari iblis yang membisikkan di dalam hati kita. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke dalam hati, merasa nikmat, merasa bangga, merasa nyaman. Itu jangan dicari. Semakin kita merasa tidak mempunyai apa-apa, semakin kita lemah, semakin kita menyadari banyaknya kekurangan kita, semakin kita tekun meresapi apa yang kita baca, maka semakin insya Allah akan dirubah keadaan kita. Dia angkat segala kotoran-kotoran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jasmani kita. Maka bersama-sama, siapapun keadaannya yang belum dirubah, baik zahir maupun batin, tidak lain yaitu tidak ada paksaan di dalam diri kita. Kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Segala sesuatu inginnya sesuai dengan diri kita, ingin sesuai dengan hati kita, sesuai dengan pikiran kita. Tidak lain itu hanya kenikmatan yang sesaat. Tapi seseorang yang niatnya hanya minta ridhonya Allah, hanya berjuang dalam hidupnya karena menyadari mungkin 1 jam besok kita akan meninggalkan di alam dunia, maka mudah-mudahan amalan yang sedikit itu akan menjadi saksi dan membawa kita diampuni segala dosa kita, dan di dalam kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin kita tidak diangkat, keadaan kita ada sifat-sifat yang jelek terhadap sesama, terhadap teman kita, terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita. Coba perhatikan siapa yang masih dendaman, masih menceritakan aib saudaranya,
masih jengkel-jengkelan, masih marah-marahan, berarti tandanya diri kita masih lemah, masih diuji dengan hawa nafsu diri kita. Contoh daripada wali-wali Allah, bersih hatinya. Wali-wali Allah hanya ingin berdialog dengan Allah, ngadu sama Allah segala sesuatunya. Maka wali-wali Allah tidak pernah memandang rendah seseorang sekalipun berzinah, bermaksiat. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah senantiasa berdoa supaya seseorang yang beliau pandang menjadi taubat, menjadi kekasihnya Allah juga. Maka kita bersama contoh daripada kekasih-kekasih Allah, bersih hatinya, tidak mudah galau, tidak mudah melo, tidak mudah baperan. Itu daripada kekasih-kekasih Allah. Maka setelah meninggalkan daripada urusan dunia, maka akan dicukupkan urusan dunia. Jangan kita mau dituntut dengan urusan dunia. Kita harus ada, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Tapi kita tuntut dulu akhirat kita, berjuang untuk berusaha dimanapun. Kita pepet Allah yang punya kuasa, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha rahman, Allah yang maha memberi kebahagiaan. Kebesaran apa yang kurang daripada Allah yang maha besar? Apa kurang cukup ciptaan-ciptaan Allah yang sudah menciptakan sesuatu yang kita pandang untuk menjadi keimanan? Apa kita sanggup untuk bisa menciptakan cabai? Kalau bukan Allah yang menghidupkan, maka tidak akan sanggup. Kenapa kita sudah faham? Bahkan kita umat Rasulullah yang paling baik di akhir zaman, ada umatku yang sangat cinta kepadaku, kata Rasulullah. Dia tidak memandangku, tidak melihatku di masa hidupnya. Tapi kitalah umat yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Maka kita bersyukur. Apa kurang daripada kita? Tidak lain, kurangnya kita kurang dekat sama Allah. Setelah kita dekat, merasa paling baik, merasa paling bisa beramal. Itu buang daripada rasa-rasa merasa. Buang, kosongkan semuanya. Apa yang kita jalani semua bisa duduk seperti ini tidak karena diri kita. Semua karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kita giring. Maka kita ambil daripada pelajaran kita hikmah. Hikmah daripada kita bisa berkumpul, supaya dijaga diri kita terus dipertahankan sampai akhir hayat dalam hal kebaikan. Bahkan dalam keadaan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tanpa disuruh apapun, seorang yang sudah bersih hatinya akan digiring oleh Allah hal-hal yang baik, mudah peka, mudah bersyukur. Seseorang yang sudah bersyukur kepada Allah pasti ditambah keadaannya, nikmatnya pasti ditambah. Amin, amin. Tidak mungkin. Lebih-lebih kita bersama-sama sudah mempunyai anak. Perjalanan dan perjuangannya masih panjang. Belum anak itu sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, bahkan S1. Kita harus mempunyai cita-cita. Walaupun amal dan umur kita belum tahu kapan, tapi setidaknya kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak kita semua, generasi kita anak yang soleh dan soleha, supaya bisa lebih baik keadaannya daripada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga generasi penerusnya. Sekali lagi, tenangkan diri kita. Kita paksa, panas, pegel apapun, kalau tanpa dipaksa kita tenang. Coba perhatikan dari minggu lalu, bulan lalu, 1 tahun lalu, kita sudah benar memaksa belum keadaan kita untuk dekat sama Allah? Masih ngeluh nggak? Lama, pegel, panas. Ayo, maka kita usahakan, ngantuk apapun dipaksa untuk kita tetap sadar.
kalimat-kalimat yang kita baca insya Allah pasti diangkat keadaan kita, akan dirubah keadaan kita. Bismillahil Fatihah. والمصاعب والعديات على هذه النيات وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة من كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد الحاضرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تقول لنا لكل أسر يسرا، ولكل هم فرجا، ولكل داء دواء، ولكل شفاء شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا جامع الستات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، ويا قاضي الحاجات، ومنزل البركات، ويا فاتح خزائن الكرامات من فوق 7 سماوات، وأحاط علمك بكل شيء نسألك. اللهم أن تتقبل منا هذه دعوانك بحق سورة ياسين، وبحق قلب القرآن، وبحق اسمك العظام، وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا واسعا طيبا بلا قدر، واستجب دعاءنا يا الله ونعوذ بك من الفضيحتين الفقر ودين ومن شمات الأعداء. سبحان المنفس عن كل مكروه، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج بني من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والصحة. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. حق المعبود لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إله. أصحابه الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. عليه وأصحابه وأزواجه سيدنا المهاجر الأنصار أحمد بن موسى وسيد الفقيه مقدم محمد بن وعن وعد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. Ya, kita yang semangat ya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk kudu ya, kudu paksain ya. Itu saja ya, Allah niatin hajatnya mohon sama Allah ya. Terus habis itu jangan doain diri kita sendiri, doain seluruh kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya. Kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku ya Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب
ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا الله 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 آمين Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya والمسلمين أجمعين
shalla wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada ghaisudi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli